Terima kasih. Selamat siang. Nama saya Atwar Bajari dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Bandung. Saat ini saya menjabat Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, Perencanaan dan Kerjasama di Fakultas Ilmu Komunikasi. Ya, Padjadjaran saat ini mungkin satu-satunya perguruan tinggi negeri di mana program studi ilmu komunikasi berada di bawah Fakultas Ilmu Komunikasi. Di perguruan tinggi negeri yang lain rata-rata prodi ilmu komunikasi berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ini adalah sebuah keunggulan strategis di mana kita lebih mudah mengembangkan perencanaan, lebih mudah mengevaluasi dan melakukan proses inovasi dalam berbagai kurikulum, kemudian survei alumni dan juga mungkin dalam pemasaran, walaupun mungkin dalam pemasaran ini tergantung pada posisi di mana kita sebagai perguruan tinggi negeri cenderung lebih mudah untuk memasarkan program studi kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi sejarah mungkin perjalanan prodi ini sudah sangat panjang karena bagaimanapun tradisi menjelang 55 tahun perguruan tinggi ini adalah sebuah tradisi yang kuat di mana kultur akademis sudah terbentuk sedemikian rupa dibanding mungkin dengan beberapa perguruan tinggi yang perkembangannya di periode akhir di tahun 90-an dan awal tahun 2000-an. Itu adalah dua keunggulan kami yang saat ini dimiliki. Ada beberapa strategi yang kita terapkan, tapi yang paling penting adalah yang pertama adalah pengembangan kinerja tenaga akademik sendiri, di mana peningkatan kualitas pendidikan tenaga pendidik lebih utama dibandingkan dengan aspek yang lain. Oleh karena itu, saat ini kita berorientasi pada minimal 50% tenaga pendidik kita adalah doktor, dan 10% diantaranya atau 15% mungkin lebih baik mereka memiliki jabatan guru besar. Itu adalah orientasi yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menghindari proses pengembangan keilmuan yang inbreeding, di mana kita mendidik anak didik kita dengan dosen kita sendiri, kita berupaya tenaga pendidik itu kuliahnya tidak di dalam negeri tapi diorientasikan ke luar negeri. Saat ini mungkin ada sekitar 5-10 tenaga pendidik kita sedang berada di luar negeri. Dan yang ketiga, kita menambah populasi dosen, dan populasi ini kita upayakan untuk menjaga rasio jumlah dosen dengan mahasiswa. Kita usahakan rasio dosen dengan mahasiswa saat ini adalah 1:30 untuk program S1 dan 1:10 untuk program magister dan doktor. Itu saudara. Kurikulum kita lebih berorientasi pada standar kualifikasi nasional atau KKNI, sesuai dengan perkembangan di mana standar kompetensi menjadi acuan utama dalam perkembangan masyarakat ekonomi Asia. Tentu ini menjadi parameter pokok karena bagaimanapun kurikulum berbasis pada kompetensi. Oleh karena itu, sejak 2013 kita mengembangkan yang namanya KBK KKNI, dan sekarang mengikuti pola-pola kurikulum yang disebut dengan kurikulum perguruan tinggi sesuai dengan edaran Kementerian Pendidikan Tinggi. Itu yang kita lakukan dalam pengembangan kurikulum. Sejak 2013, bahkan mungkin lebih dari itu, kita sudah terbiasa melakukan apa yang disebut dengan program inbound dan outbound dosen dan mahasiswa. Tiap tahun kita mengirimkan kurang lebih 20 sampai bahkan tahun kemarin kita mencapai 50 orang, di mana para mahasiswanya pergi ke luar negeri. Mereka stay di luar negeri selama 2 bulan, 3 bulan. Ada juga sih program 1 minggu, 2 minggu di negara-negara seperti Malaysia, Korea, kemudian terutama negara-negara Asia, dan sebagian di Australia untuk berupaya tinggal dan mendapatkan kultur akademik yang mungkin berbeda dengan kultur kita. Sementara untuk dosen sendiri, kita mengembangkan yang namanya academic recharging untuk dosen-dosen yang sudah mendapatkan gelar doktor, dan mereka harus menyerap kultur akademis dan riset di beberapa negara seperti Prancis, kemudian Belanda dan Australia. Ada sekitar tahun ini ada sekitar 3 sampai kalau tidak salah 4 dosen yang sudah selesai menjalankan tugas seperti itu. Itu yang kita lakukan. Kita selalu melakukan survei tiap 6 bulan sekali, survei alumni, dan hasilnya survei itu yang pertama ada 2 target. Yang pertama, menjaga silaturahmi dengan alumni, seberapa jauh mereka mengembangkan yang namanya career development ya, di mana tiap 6 bulan kita mengevaluasi, dan ini adalah tahun ketiga kita mengevaluasi alumni kita. Kemudian yang kedua, kita mengevaluasi seberapa tinggi
atau seberapa cepat daya serap pasar kerja terhadap alumni kita. Setidaknya ukuran yang bisa dijadikan patokan, 40% alumni kita sudah bekerja pada bulan kedua dan ketiga, kemudian 60% pada bulan kelima dan keenam, dan sisanya mungkin 70-80% mereka menunggu bekerja sampai bulan ke-6 dan ke-7. Itu survei itu harus dilakukan setiap tahun selama 2 kali. Itu upaya yang dilakukan untuk menjaga hubungan dengan alumni, walaupun mungkin ikatan alumni ini bisa dilakukan secara perangkatan ya, tapi tidak menjadi fokus program dari fakultas. Itu mungkin dilakukan oleh para alumni perangkatan di luar kegiatan fakultas. Sangat besar peranannya. Kita pernah melakukan yang namanya alumni gathering, dan ini luar biasa antusiasmenya. Mereka memiliki kewajiban secara moral bahwa fakultas atau lembaga yang mereka tempat belajar selama ini itu adalah bagian tugas dari kewajiban mereka untuk memberitahu orang lain, atau setidaknya lingkungan mereka sendiri dan lingkungan keluarganya. Itu yang penting. Ada kurikulum yang kita sebut dengan standar kompetensi tambahan ya, di samping kompetensi utama, di mana ada beberapa mata kuliah yang ditawarkan di mana mereka boleh memilih lintas prodi. Bahkan kita mencoba kurikulum yang dikembangkan lintas fakultas, dan ini walaupun responnya sangat lambat, tapi setidaknya mereka bisa menyerap beberapa kurikulum atau mata kuliah yang berada di luar fakultas kita. Itu beberapa strategi yang sudah ditempuh, tapi mungkin perkembangannya memang agak susah karena bagaimanapun tergantung pada birokrasi fakultas. Itu yang menjadi hambatan kita. Sebuah sangat bagus menurut saya. Bukan berarti karena Unpad selalu hadir dan mendapatkan posisi yang baik di event ini, tapi ini adalah sebuah upaya yang baik. Terutama saya sebagai Ketua Asosiasi Program Studi Ilmu Komunikasi se-Indonesia, setidaknya ada kultur baru di mana teman-teman prodi berupaya untuk membangun prodinya secara lebih baik. Setidaknya mereka bisa mengukur ada di posisi mana mereka selama ini, dan ini sudah menjadi semacam diskusi atau wacana obrolan yang kadang-kadang antar perguruan tinggi menjadi alat untuk pemacu berkembang lebih baik. Jadi event dan survei yang dilakukan oleh Mix Management atau majalah SWA ini adalah sebuah parameter, juga sudah dijadikan parameter oleh teman-teman di pengembangan prodi ilmu komunikasi. Ini walaupun tidak ada data formal, setidaknya dalam setiap event Aspikom selalu menjadi bahan diskusi kita. Saya kira itu yang sangat menarik dari event ini.